Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kajian pemikiran tokoh Muhammad Arkoun. Biografi Muhammad Arkoun. Muhammad Arkoun lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1928 di Taurir Mimoun, di Kabilia, suatu daerah pegunungan berpenduduk Berber di sebelah timur Algier. Wilayah Kabilia Al-Qabail terbagi menjadi dua, yaitu Kabilia besar dengan luas sekitar 1 juta hektar dan Kabilia kecil. Penduduknya hidup dari hasil pertanian, buah tin dan zaitun, menggembala ternak dan berdagang kerajinan tangan. Muhammad Arkoun bergelut dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Kabilia, bahasa Arab, dan bahasa Perancis. Muhammad Arkoun mengawali pendidikannya di sekolah dasar di desa asalnya, Kabilia. Kemudian ia melanjutkan sekolah menengahnya di kota Pelabuhan Oran, sebuah kota utama di Aljazair bagian barat jauh dari Kabilia. Muhammad Arkoun mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Paris. Sejak itulah ia menetap di Prancis. Muhammad Arkoun mengakhiri pendidikan formalnya dengan meraih gelar doktor bidang sastra dari Universitas Sorbonne di Paris, tempat ia mengajar, dengan disertai mengenai humanisme dalam pemikiran etis Miskawayh, seorang pemikir muslim Persia dari akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11 Masehi yang bergelut dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain kedokteran dan filsafat, dan mendalami persamaan dan perbedaan antara Islam dan tradisi pemikiran Yunani. Adapun karya Muhammad Arkoun yang lain adalah El Islam Here, di Main, Islam Kemarin dan Hari Esok. Buku ini merupakan karya bersama Louis Gardet. El Islam, Religion and Society, Al-Fikr Al-Islami, Qiraah Ilmiyah, Al-Fikr Al-Islami, Naqd wa Al-Ijtihad Al-Islam, Al-Akhlaq wa Al-Siyasah min Faisal Al-Tafriqah ila Falsal Al-Maqal. Metode interpretasi Al-Quran Arkoun. Keadaan yang menjadikannya sejak masa mudanya akrab dengan 3 bahasa. Bahasa Kabilia, bahasa Arab yang dibawa bersama ekspansi Islam sejak abad pertama Hijriyah, dan bahasa Perancis yang dibawa oleh bangsa yang menguasai Aljazair antara tahun 1830 sampai 1962. Arkoun menjalani kehidupan di antara berbagai tradisi dan kebudayaan. Keterlibatannya dalam 3 bahasa di atas kelak menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan pemikirannya. Faktor inilah barangkali yang menyebabkan perhatiannya pada peran bahasa dalam pemikiran dan masyarakat manusia demikian besar. Pengertian dan latar belakang munculnya Oksidentalisme. Secara etimologi, Oksidentalisme berasal dari bahasa Inggris Occident, yang berarti negeri barat. Oksidentalisme adalah kebalikan antonim dari orientalis, yang diartikan secara umum bahwa oksidentalisme adalah kajian kebaratan atau suatu kajian komprehensif dengan meneliti dan merangkum semua aspek kehidupan masyarakat barat. Dalam oksidentalisme, posisi subjek-objek menjadi terbalik. Latar belakang dan sejarah munculnya oksidentalisme tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Sejarah kecemerlangan peradaban Islam dan masa kegelapan peradaban dunia barat. Elaborasi pemikiran Arkoun. Pluralisme agama Muhammad Arkoun menyatakan bahwa Islam akan mencapai kejayaan jika umat Islam mau membuka diri terhadap pluralisme pemikiran, dan pluralisme bisa dicapai bila pemahaman agama dilandasi paham kemanusiaan, sehingga umat Islam bisa bergaul dengan siapapun. Pemikiran Arkoun adalah tentang perlunya kesadaran dan daya kritis tinggi untuk mencermati hasanah pengetahuan barat yang dipakai dalam mengkaji nilai Islam. Alat-alat untuk pemikiran baru, mode-mode pemikiran, dari yang terpikirkan ke yang terpikirkan, masyarakat kitab, strategi dekonstruksi, dan wahyu dan sejarah, pemikiran Arkoun sangat fenomenal. Di antaranya yang eksis, yakni mengenai tradisi hermeneutik, pembacaan Al-Quran, dan pluralisme agama. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.